Kalau kita sebagai makhluk sosial, maka akan ada saling ketergantungan antara kita dengan yang lainnya. Bagaimana cara melakukan suatu ketergantungan terhadap diri kita dengan yang lain supaya kita ini terkoneksi? Maka network. Maka social network di dalam hidup ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk ya hidup kita di dunia ini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore yang berbahagia. Hari ini saya sangat berbahagia karena kita kedatangan tamu orang-orang luar biasa. Beliau sudah bahasanya apa ya, malang melintang gitu ya di dunia sosial media maupun di network. Banyak sekali yang sudah kenal dengan orang-orang yang di hadapan kita. Nah, kita akan banyak belajar tentang apa itu social network. Beliau adalah pendiri BIM, founder BIM langsung. Nah, ini yang membuat saya ngeri nih. Saya pasti akan dihitung udah tiga kali. Masa udah tiga? Ampun, Master. Ada Mas Ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ikrar. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Mas? Sehat, senang sekali. Mudik kah? Mudik. Menyenangkan, sekaligus juga saya sampaikan kepada pemirsa, maaf lahir batin, mumpung masih suasana Syawalan. Wah, kalau ada Mas Ikrar, pasti ada yang inspiratif dari beliau. Yang kedua, ada tidak kalah luar biasa, beliau adalah Kang Denny, betul ya Kang? Yes. Beliau betul. juga luar biasa, satu partner nih, ya sudah chemistry-nya luar biasa sama Mas Ikrar. Beliau sudah di LinkedIn banyak orang kenal juga. Nah, kali ini kita akan ngobrol. Di sebelah saya juga ada Pak Su, beliau sebenarnya ex-bank. Beliau sudah berapa tahun di bank? Ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? Oh, Masya Allah, orang-orang hebat. Kita akan belajar bagaimana di dalam bisnis, tentu saja kita kan perlu kenal banyak orang, betul ya Mas Ikrar ya? Nah, di dalam kenal banyak orang kan juga harus spesifik visinya apakah sesuai atau tidak, kemudian orangnya, secara karakter lagi. Nah, lanjut. Apakah cocok kalau tidak? Nah, kita akan bahas sore hari ini gitu ya. Kita akan bahas tentang bagaimana social network gitu ya. Nah, mulai dulu nih dari Kang Denny boleh, dari Mas Ikrar juga boleh. Apa sih social network gitu? Mas Ikrar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia karir saya, selama dalam berkecimpung di dalam dunia engineering maupun sales 28 tahun ini, selama dunia ini belum kiamat, selama dunia ini belum kiamat, dan kita sebagai penghuninya manusia, maka kita itu adalah makhluk sosial. Betul. Kalau kita sebagai makhluk sosial, maka akan ada saling ketergantungan antara kita dengan yang lainnya. Bagaimana cara melakukan suatu ketergantungan terhadap diri kita dengan yang lain supaya kita ini terkoneksi? Maka network. Siap. Maka social network di dalam hidup ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk ya hidup kita di dunia ini. Kenapa? Pada saat kita berbuat suatu social network antara kita dengan orang lain atau dengan manusia sekitar kita, itu tidak hanya mengenerate antara kita personal, tetapi mengenerate untuk anak cucu kita dan keberlanjutan selanjutnya. Jadi social network itu penting dan harus sadari atau tidak disadari kita akan pasti menjalaninya. Tetapi masalahnya adalah ada expert BIM yang akan menjelaskan bagaimana bernetwork, bersosial network yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat. Gitu maksudnya. Pas ya. Pas. Jadi social network, dari namanya aja udah sosial dan network. Dulu kita tidak mengenal yang disebut dengan dunia maya. Betul ya. Dulu kita kalau ketemu tuh harus ada effort. Kita ketemu secara fisik, kita janjian. Susah, banyak sekali effort dulu. Sekarang kita dihadapkan pada smartphone. Konon smartphone itu untuk orang yang nggak smart. Konon ya, konon.
Kalau sekarang masih ada orang yang bilang bahwa saya anti social network lewat social media, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita balik deh ke diri kita. Banyak skill yang kita punya, banyak keterampilan yang kita kuasai, banyak pengalaman hidup. Kok rasanya sayang ya kalau nggak dibagikan? Betul. Lalu kedepannya social network ini akan menjadi peluang bisnis yang tadi Kang Denny ucapkan, bukan hanya soal cuan, tapi lebih kepada kok kita ini hidup rasanya senang berbagi. Dan sekarang dibukakan jalannya melalui social media. Jadi dalam hal simpel bagi saya social network adalah yuk bersosialisasi, baik itu melalui social media ataupun bertemu fisik. Sesimpel itu sih. Wah, Masya Allah. Bagi seorang pebisnis, seberapa penting bahasa sosial network tadi? Ini menarik nih. Apalagi ini pemirsanya adalah para pengusaha. Ya kadang-kadang namanya old ya, dia pegang cari buat email, bersosial media itu nggak paham gitu. Nah, seberapa penting nih, Mas Ikrar? Baik. Rasanya sah untuk menjelaskan dari sisi pebisnis karena saya mempunyai bisnis. Wah, keren. Ya, saya mempunyai bisnis sendiri. Ya. Lalu saya selalu bilang kalau bisnis saya captive. Artinya seperti plat merah pada umumnya, customer cari Anda, nggak ada persaingan, nggak ada monopoli, nggak usah sosial media pun orang datang ke Anda. Tidak perlu bersosial network pun orang datang ke Anda. Tapi kalau kita dalam bisnis yang merupakan high competition, yang di sana itu ada yang disebut dengan benar-benar persaingan bebas, yang bukan lagi ngomongin harga, bukan lagi ngomongin tentang barang gue lebih baik, maka social network dalam bisnis penting. Kenapa? Kan kenapanya dulu yang penting. Betul. Orang membeli zaman sekarang adalah membeli emosional. Betul. Emosional itu dibangun sekarang melalui branding yang dilakukan oleh social media, social network. Dan yang paling seru nih, Kang Denny, konon data mengatakan di Jakarta kekuatan sosial media lewat atau social network di depan Anda itu tidak lebih dari 3 detik. Di daerah masih 12 detik. Jadi kalau dikatakan pebisnis penting atau nggak penting, balik lagi ke core bisnisnya. Itu menurut saya. Silakan Kang. Nah, berbicara mengenai media sosial untuk kepentingan bisnis. Ini sesuatu yang memang sudah harusnya menjadi satu hal yang wajib ada di dalam core company. Pengalaman saya di sebelum yang sekarang, dulu saya di Mitsubishi Fuso. Dan pada saat COVID muncul, semua gerak kita terbatasi. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jualan. Drop! Industri manufaktur. Jualan itu dilakukan melalui media sosial. Saya ingat sekali dulu Mitsubishi Fuso menjual produk yang tidak pernah dilakukan di platform Tokopedia. Tokopedia. Ya, jual truk di Tokopedia. Bayang ya. Biasanya kita pegang-pegang truknya, sekarang tiba-tiba ada doang. Jual mobil di Tokped. Ya. Nah, di tahun 2019 Sunny itu suatu brand yang tidak dikenal, Sunny Excavator tidak dikenal di kalangan pebisnis, hanya merek kecil dari China yang baru tumbuh. 2019 memulai bisnis, 2020 COVID, ke 2019 2020 itu COVID Maret. Kemudian justru disitulah bouncing kita naik melalui penjualan sosial media, melalui online selling. Padahal produknya itu bukan... Padahal produknya ekskavator. Bayangkan. Eko, bos. Bener. Kalau dulu kan mungkin hanya roti, apa kan masih 100-200 ribu. Ekskavator yang segede gaban. Harganya satunya berapa itu? Nah, ekskavator itu paling murah itu sekitar 500 juta. Iya. Bayangkan transaction melalui lihat gambar seperti itu dan kita bisa sukses melakukannya. Nah, itu dari segi korporat di mana saya berkarir ya. Nah, untuk yang industri-industri kecil, industri-industri UMKM misalnya, ini pengalaman pribadi karena saya dulu belajar public speaking juga salah satunya dari Mas Ikrar. Dan ilmu berbagi salah satu yang
induksinya adalah dari beliau dan teman-teman di LinkedIn. Banyak UMKM yang pada saat pasca COVID itu mulai tumbuh di kampung-kampung, Mas Ikrar, di Sukabumi, di daerah saya, di pelosok kampung, di mana tempat ibu saya tinggal. Mereka punya usaha kecil UMKM, tapi marketnya hanya itu aja. Dari kampung ke kampung, dari warung ke warung. Saya bilang, kumpulkan teman-teman UMKM semuanya, izin sama Pak RT atau Pak Kepala Desa, kita ngumpul di balai desa, saya kasih ajar Anda bagaimana ngomong di depan kamera, bagaimana memvideokan promosi produk Anda, dan bagaimana ada selling di media sosial. Pak, perlu bayar berapa? Saya bilang, saya insya Allah dengan niat hati tulus membantu Anda semuanya untuk sukses. Jadi nggak perlu bayar. Keren sekali. Saya membangun negeri atau membangun kampung saya sendiri melalui UMKM yang sebenarnya punya potensi, ada tapi dia nggak tahu, ada produk. Tapi dia nggak tahu gimana jualnya. Saya ajarkan mereka bagaimana mengambil angle di melalui video. Bagaimana ngomongnya, bagaimana mempromosikan, mereka upload di Instagram, di Facebook, dan penjualan mereka cepat masuk. Marketnya di situ tidak. Marketnya sampai dengan luar Jawa. Operasional ya berarti. Memangkas operasional dan jaringan selama saya bilang selama jaringan internet ada dan Anda punya handphone, lakukan itu. Dan akhirnya tidak terbatas. Dan tidak terbatas. Sampai sekarang mereka tumbuh. Dan yang paling penting adalah salah satunya adalah bahwa ada satu orang yang putus sekolah SMP, Mas Ikrar. Dia itu kerjanya bertani aja, nyangkul gitu ya, buruh harian. Saya ajarkan dia public speaking, Mas Ikrar. Keren. Berani tampil nggak mau, berani tampil nggak mau. Akhirnya dia berani. Dan dia belajar public speaking. Yang pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan dari apa yang dia tekuni sebagai public speaking menjadi MC undangan. Kampung. Yang sampai nggak dia bayangkan ya. In case dia dapat duit gitu loh, dengan cara yang lebih baik. Dan Modal dari kemampuan public speaking. Public speaking. Bisa menghasilkan ya. Plus dia menjadi seorang yang mempromosikan produk UMKM di sekitarnya melalui apa yang dimiliki. Betul. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa pada saat kita punya bisnis kecil, menengah, besar, peran dari sosial media tersebut. Jawabannya sudah ditebak. Dan mungkin ini menjawab ya, Kang Denny. Banyak pertanyaan para pengusaha nih, misalnya owner bisnis, mereka ingin membangun social network, tapi mereka kebingungan harus mulai dari mana, bagaimana cara membangun. Apakah memang dimulai dari hal kecil seperti ini ya, punya keberanian gitu ya, mau bikin konten gitu, mau ngomong dan sebagainya, atau gimana? Tahu syaratnya nggak kalau mau bermedia sosial? Ini adalah 4 syarat dari yang namanya si Ikrar. Si Ikrar. Daging ini. Lanjut. Lakukan yang kamu bisa. Lakukan yang kamu biasa lakukan. Lakukan secara persisten dan lakukan secara konsisten. Tanpa 4 hal itu, maka kita tidak akan bisa bermedia sosial. Jadi 4 kunci itulah yang Ikrar bilang itu. Please do it, dan Anda akan menjadi sesuatu yang akan menjadi lebih besar. Kalau Anda punya bisnis. Kalau dari sisi saya, setiap target market potensial itu perlu hero. Perlu sosok hero. Kalau Anda perhatikan, teman-teman perhatikan, landing page perusahaan itu impact-nya kurang daripada landing page personal. Makanya seluruh pemilik bisnis, kalau ownernya misalnya, Kang Denny, dia nggak punya kemampuan, ciptakan dong second layer-nya. Tapi second layer-nya yang benar-benar tampil. Karena tampil sebagai personal landing page itu beda banget, interaksinya beda banget. Terus message-nya beda banget. Karena yang namanya landing page perusahaan dengan personal landing page itu emotional approach-nya beda. Oke. Sesimpel itu sih cara lihatnya. Baik, jadi
ketika kita memahami bahwasannya social network itu penting, membangunnya itu tidak harus punya kamera besar dulu, harus nggak begitu ya, Mas Ikrar ya. Boleh nih kasih nih. Bagaimana cara membangun tadi ada 4. Nah ini berarti tidak perlu yang repot-repot harus macam-macam, tapi sesimpel itu gitu ya. Gitu. Tambahannya Mas, punya pengalaman apa nih mungkin Mas? Gimana nih Mas Ikrar? Saya mulai bisa untuk ngonten itu 4 tahun yang lalu. Karena dipertemukan oleh seorang anak muda yang waktu itu umur 24 tahun yang dia mengatakan kayaknya kontennya Mas Ikrar berantakan deh. Oke. Karena dikritik duluan. Tapi dasarnya memang saya miskin ilmu saat itu, saya nggak punya pengetahuan dan nggak punya keterampilannya serta nggak punya pengalaman. Lalu saya ikuti anak muda ini. Baik. Dari dialah saya belajar bahwa don't think too perfect for anything as a starting. Jadi saya tuh adalah penganut yang upload raw material. Tanpa editing. Pokoknya ada kerusak-kerusak. Kagak perlu di sono ada beauty gak perlu. Karena message-nya jelas. Karena kita menguasai strukturnya untuk menyampaikan, itu yang paling utama. Siap. Nah, kebanyakan di kita itu tidak menguasai struktur untuk menyampaikannya. Jadi sudah keburu ribet soal beauty-nya tadi. Betul. Soal ribet-ribet soal aksesorisnya, tapi intinya. Jadi untuk semua pemilik bisnis, first layer, second layer, bayangin deh. Kalau Anda punya 50 karyawan, 50-50-nya Anda ajarin untuk caranya ngomong, kayak tadi Kang Denny bilang, caranya branding, caranya ngonten. Itu amplitudonya lebih besar daripada perusahaan membayar key influencer. Kecuali yang Anda bayar tokoh yang sudah terkenal ya. Nggak apa-apa kalau budgetnya nggak terbatas. Tapi memberdayakan seluruh orang-orang kita dengan cara simple. Yang saya percaya setiap orang punya handphone, punya kuota, punya waktu. Yang nggak punya adalah yang tadi Kang Denny bilang, persisten dan konsisten. Betul. Alias 3M. Males. Kesimpulannya. Yes. Dan begini, Siap, Kang pada Denny. saat menjadi kita seorang content creator ataupun bermain di media sosial, kita dituntut untuk tidak menjadi seorang yang alergi terhadap feedback, tau nggak? Oke. Dalam media sosial itu jahat loh itu. Wah, semuanya Ada No positif, filter ya, ada no negatif, filter. no filter, ya kan? Tetapi pada saat orang membuat suatu feedback, komen mengenai apa yang kita buat, selama kita baik melakukannya, tidak ada unsur sara ataupun tidak ada membuat orang lain susah gitu ya. Tapi masih banyak komen-komen negatif masuk, itulah yang akan menjadikan kita besar, kita kuat, kita tangguh. Jadi kita dituntut menjadi seorang pribadi yang tidak boleh alergi terhadap semua masukan, semua feedback. Kita baca saja, senyumin, kemudian mereka nggak tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan make it more better. Begitu. Ya. Mungkin itu Mas Budi, apa namanya? Itulah kenapa ya saya lihat banyak influencer semakin banyak dihujat semakin naik ya. Nah, bisa jadi itu ya. bisa jadi karena satu yang orang itu akan begini, pada saat orang menghujat, ya bisa aja dihujatan itu juga dihujat oleh yang lain. Oh, lu salah lu menghujat begitu. Dia akan menguatkan tuh. Yang kedua, kalau memang dia benar, maka dia akan improve diri. Supaya melakukan hal yang misalnya salah, kemudian dia betulin. Kan seperti itu fungsi daripada hidup kalau kita berpikir secara normal. Betul. Nah, bermain di media sosial, selama kita memberikan sesuatu nilai yang positif, punya usaha, kita ingin besar, kan itu sesuatu yang positif. Dan market expansion di dalam media sosial itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh planet ini Mas Ikrar melihat kita gitu. Maka peluang market itu terbuka. Sehingga para pengusaha keren nih yang ada di Indonesia, maka mulailah dengan selling di media sosial. Mulai generated itu, memulai itu. Kalau nggak bisa, saya Mas Ikrar siap bantu, gitu ya. Oke? Tagi jadi beliau ya. Iya. Tagi langsung expert yang ngajarin. Ayo, gimana? Kita Mas ketemuan Ikrar, langsung. ada Kang Denny yang akan ngajarin. Kalau nggak tahu kan dia
jadi. Tapi ini semakin menarik nih Mas Budi. Ya, siap. Tapi sebenarnya ketika kita bersosial network itu ada batasannya enggak sih, Kang Denny? Mungkin ada ya hal-hal yang nggak perlu dilakukan dan itu nggak boleh dan itu fatal. Iya. Mas Ikrar, Adakah? Ya, gini. Namanya juga social network. Kita tidak bertemu secara fisik, oke? Kita tidak pernah mengenal. Kalau gini kan saya ketemu dengan Kang Denny, saya kenal beliau, saya pernah ngobrol. Saya ketemu dengan Kang Budi, Kang Su kan kita udah pernah ngobrol. Batasan yang paling mudah tadi sebetulnya udah disampaikan kepada Kang Denny, kepada kita semua. Kalau kita adalah pebisnis, kita melakukan pebisnis dengan barang-barang atau produk jasa yang sering kita lakukan. Udah itu aja yang di-sharing. Itu kan mencerminkan dua hal yang Anda bisa dan biasa lakukan. Saya yakin pada saat Anda bercerita, memberikan edukasi, itu saya yakin tidak menyinggung kemana-mana. Umum yang sekarang terjadi adalah Anda tidak melakukannya, Anda tidak mengalaminya, tapi Anda mencoba untuk mempengaruhi social network Anda dengan sesuatu yang tidak pernah Anda kerjakan. Itulah yang disebut dengan pembohongan dan penzaliman dalam dunia sosial media. Contoh ya, contoh. Dia nggak pernah berbisnis, tapi dia nyuruh orang untuk ini, itu. Dia bukan ahli forensik, tapi dia nge-stitch video tentang pembunuhan dan dia berusaha seperti seorang forensik yang mengulas tentang darah, tentang gimana lukanya. Jadi, bagi kita simpel. Kalau Anda seorang pebisnis dan Anda berada dalam competition market yang tinggi, edukasi aja timnya untuk selalu sharing dengan cara sederhana apa yang bisa dan biasa. Saya jamin itu tidak akan menyentuh ranah siapapun. Jelas. Gimana Kang? Nih, Ada tambahan Kang Denny? begini. Saya sebelumnya kan hanya mendengar mengenai masyarakat tanpa riba. Ya, MMC. MTR ya. MTR. Hari ini saya dipertemukan dengan Pak Ustadz dan juga tim dari di Sentul ini. Dan sesuatu terjadi kepada saya, sesuatu yang nggak pernah disangka-sangka sebelumnya, bertemu dengan orang-orang satu daerah dari Sukabumi, dan mereka menyatakan kalau saya tidak bergabung dengan MTR ini, entah apa jadinya saya. Mungkin saya sudah bukan siapa-siapa lagi dan bisnis saya udah nggak punya. Baik. Artinya pertanyaan orang mengenai masyarakat tanpa riba ini adalah sesuatu yang memang bisa kita jawab jika dijalani. Dan kita gali bertemu dengan orang-orang yang benar menjalaninya. It's real, Mas Ikrar. Betul. Dan hari ini saya membuktikan bahwa itu adalah nyata. Saya mendapatkan koneksi dari orang-orang dengan silaturahmi dan mereka menjalaninya. Dan itu sudah terbukti. Jadi salah satu yang menjadi kekuatan daripada silaturahmi yaitu social network, baik offline maupun online. Betul. Tapi kalau kita misalnya sekarang kan kalau offline terbatas lah ya. Tapi kalau online itu 24 jam Anda bisa berinteraksi dengan orang. Betul. Around the world. Jenis manusia apapun, bisnis apapun, mudah sekali. Jadi peluang bisnis untuk para pengusaha di dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan social network adalah penting. Fitrah manusia tidak bisa sendiri. Tidak bisa online, sendiri. bisa offline. Hanya bisa sendiri satu kali. Ketika di liang kubur. Ada sendirian kalau Udah beda alam ya. Tapi selama itu belum terjadi, saya sih nggak mau. Saya pengen rame-rame ketemu orang. Mas Ikrar ini kalau saya lihat di media sosialnya, saya selalu ngikutin terus itu. Cara beliau itu sangat luar biasa. Memang apa ya? Orisinil ya, otentik tadi. Jadi ahlinya memang ekspor di sini. Orang-orang dapat get, tanpa ini nggak dibuat-buat dan orang mau daftar deh. Nah itu bahkan saya pernah ikut kelasnya beliau. Oke, Pak. siap video ketika masuk kelas beliau. Tapi impactnya sangat luar biasa
biasa ya Mas Ikrar ya. Ikut saja kelas beliau namanya BIM ya. Bicara itu mudah betul ya Mas. Masya Allah. Ini jadi kita sore hari ini banyak sekali dapat ilmu luar biasa dari Mas Ikrar sama dari Kang Denny. Nah kalau di sosial networknya di MMC kita berkomunitas itu Mas Ikrar. Kita komunitas dari Aceh sampai Papua yang memiliki culture yang sama, memiliki visi yang sama, ingin pengusaha tanpa utang itu bisa gitu Mas. Jadi ceritanya begitu dan alhamdulillah kita sudah 20 tahun dari Aceh sampai Papua ya dengan tadi jadi dia usahanya ada, kemudian dicek karyawannya ada juga, dicek lunas utang bener gak sih lunas utang kan gitu. Itu ada track recordnya semuanya. Yang hebat kita bisa menyelesaikan terakhir itu sampai 4 triliun Kang Denny. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi yang tadi ketemu sama Kang Denny ada Pak BG, beliau pengusaha di bidang kuliner dan juga beliau pengacara gitu ya. Beliau pengacara tadi ada juga Pak siapa tadi ya? Hambali. Beliau itu pengusaha logistik ya. Sama nih saya kan logistik ya bukan ya? Oke. Logistik tapi ya masih lingkup Sukabumi saja. Kalau Mas Ikrar tadi kan sudah internasional. Kembali ke sosial network. Monggo Kang Sul, kita ini ada expert luar biasa. Jadi wajib kita belajar nih. Tapi memang semakin panjang semakin menarik nih yang disampaikan. Ada satu hal yang saya coba tarik ya. Berarti ketika kita bersosial network ini sebenarnya itu adalah aset ya. Kenalan, koneksi yang kita bangun, menambah kenalan secara online atau offline dan kemudian itu bisa menjadi aset kita ya? Iya dong, aset banget. Kenapa? Karena begini, tidak mungkin terjadi suatu transaksi bila kita tidak mempunyai hubungan relationship. Betul. Nggak mungkin. Even one times. Tapi pada saat orang melihat satu produk kita di media sosial, misalnya di online shopping, melihat kan itu adanya interaksi. Betul. Dan interaksi itu adalah social network. Betul. Kita nggak tahu siapa yang jualan, tapi kenapa kita beli? Betul. Percaya, ya kan? Dan itu nyata. Jadi apalagi kalau kita kenal sama orangnya, kenal sama yang jualnya, kenal sama pembelinya, ya kan lebih mudah lagi. Mereka itu aset-aset. Betul. Itu. Gitu ya Mas? Benar. Bahkan YouTube sekarang itu bisa jadi jaminan loh Mas Ikrar. Jadi bisa jaminan orang bank itu bisa kolateralnya adalah akun YouTube. Beneran itu. Jadi kalau punya subscriber sekian gitu itu bisa jadi. Kita pernah baca ceritanya mungkin Mas Ikrar. Dan saya sekeren itu ya media sosial network ketika ada platform bisa dijadikan kolateral untuk pinjam uang. Wah, keren. Nah kita lebih spesifik nih. Kalau Mas Ikrar udah makan Denny, platform apa nih yang bisa digunakan yang menurut Mas Ikrar sama Kang Denny digunakan untuk market sharing yang pas gitu? Monggo silakan yang cocok misalkan apakah YouTube kah, TikTok kah atau bagaimana menurut Mas Ikrar? Jadi buat semua teman-teman nih di seluruh Indonesia, teman-teman pebisnis, teman-teman LinkedIn, teman-teman MTR. Ingat bahwa sekarang itu generasi paling komplit yang pernah ada. Kita mengenal generasi yang di atas 50 tahun yang disebut dengan baby boomers. Ya sebentar lagi akan hilang dari peredaran. Tapi masih mengambil keputusan. Ini sosial medianya pasti sosial media yang lama, kayak Facebook, Twitter. Terus di bawahnya lagi generasi yang disebut dengan X. Generasi saya sama Kang Denny nih, 40-50. Generasi yang memang menjembatani antara digital dan manual. Itu pakainya udah agak nurun, agak ada Instagramnya. Siap. Tengahnya yang dulu pernah menjadi disruption, yaitu generasi yang disebut dengan millennials, 30-40. Yang ini sudah turun lagi ke yang kita sebut sekarang TikTok. Yang paling keren adalah yang kita nggak sadari sekarang ada pebisnis tuh harus melihat bahwa potensial buyer mereka di masa depan adalah generasi zillennials yang 20-30 tahun. Jadi kalau ditanya yang mana yang tepat bagi saya pribadi, saya menggunakan hampir 14 sosial media. Yang Anda punya, saya punya. Pasti. Dan itu semuanya diaktifkan. Kenapa sih sampai kalau bahasa anak sekarang, seambisius itu? Karena saya melihat bahwa potensial buyer itu adalah berbeda generasi. Di sini kadang-kadang pebisnis lama, old fashion, terutama di daerah-daerah, itu merasa belum penting.
Karena yang dia saat ini bertemu adalah dengan sesamanya, alias yang generasi yang mau punah tadi. Lalu bagaimana kalau yang generasi sudah mau selesai itu ada anaknya yang tidak mengenal bisnisnya dia karena menggunakan sosial media yang berbeda. Bisa dipastikan bisnis Anda tidak akan pernah dipakai oleh generasi selanjutnya. Jadi standpoint saya adalah semua sosial media sekarang penting dan lagi-lagi nih nggak ada prioritas sampai saat ini kecuali Anda paham bahwa saat ini ada 4 generasi yang menjadi potensial buyer Anda. Yes. That's my opinion. Yes. Bisa Tambahan, dilakukan oke, semua. silakan. Ya, oke. Salah satu media sosial platform yang sekarang secara profesional secara profesional artinya berkaitan dengan dunia pekerjaan, bisnis dan sebagainya itu kan LinkedIn. Oke. Dan itu dipakai oleh tidak hanya oleh pencari kerja. Orang kan sekarang LinkedIn itu pencari kerja, padahal enggak. Di situ banyak pengusaha, pemilik, owner bisnis gitu, CEO, CFO, headhunter, termasuk pencari kerja. Banyak orang yang memanfaatkan media sosial ini hanya untuk kepentingan bisnis nyari kerja, padahal enggak itu sebenarnya. Kita bisa mencapai atau mendapatkan peluang bisnis itu melalui platform ini, ya LinkedIn, profesional. Nah ingat, pada saat kita menggunakan media sosial apapun, do and done itu tetap berlaku. Jadi lakukan sesuatu yang bernilai positif, ada manfaatnya, dan itu akan membuat Anda tumbuh. Percaya itu. Dan ternyata di LinkedIn itu banyak mata yang terus ini memantau ya. Betul. Silent reader. Iya, silent reader. Apa yang kita tampilkan, personal branding kita seperti apa di situ. Dan mereka yang punya uang untuk mengambil keputusan apakah memakai Anda atau tidak. Termasuk juga recruiter misalnya, kadang mereka nggak perlu CV. Mereka Apalagi di review. Apalagi di review CV-nya. Pakai ukuran nggak? Ini kemana nih arahnya nih? Gede nggak? Viral ya. Bisa aja. Jadi mereka mungkin untuk rekrut orang, lihat aja media sosialnya, cret. Betul. Omongan dia tuh terekam. Betul. Komen dia berkualitas atau enggak. Betul. Apa yang dia kasih kepada orang itu, apakah dia hujatan? Betul. Atau memang sesuatu yang bernilai? Betul. Dari situ orang bisa recruiter misalnya bisa taking decision, oh ini bad, this is good talent. Begitu Mas. Masya Allah, keren sekali. Berarti harus ini Mas Budi, apa namanya? Nggak boleh ngasal bermedia sosial. Oh iya. Karena disitulah akan ditampilkan personal branding seseorang. Dan di dalam LinkedIn itu tidak ada yang joget-joget. Iya. Beda seperti Facebook atau TikTok kita ya. Beda. Tapi kembali ke Mas Ikrar tadi, dari poinnya tadi ya, ada di generasi mana? Generasi mana? mana? Ya, generasi mana. Tapi kalau Anda mau memilih platform itu, maka di situ adalah platform yang profesional. Dan bukan hanya itu yang dipakai. Tadi sektornya sasar semua sektor. Seperti yang disampaikan. Minimal nama akunnya nggak seperti akun tetangga sebelah. Guru janda, kisah darah. Minimal nggak seperti itu di sosial media LinkedIn ini ya. Ya. Nama aslinya lah minimal ya. Ini mohon maaf. Di dalam proses jualan di eskavator ya, saya pingin belajar nih teman-teman dari MTR, dari MMC juga pingin belajar. Paling nanti Mas Ikrar juga kita ingin belajar nih bagaimana bermedia sosial yang tepat, tidak melulu jualan, tadi ada sharing-sharingnya kan gitu, jadi kan tidak langsung ke poin jualan. Monggo. Jadi di dalam bisnis dengan para pengusaha nih di MMC ya, bahwa kita di dalam selling produk itu kita jangan jual produk. Tapi carilah apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Jadi approach kebutuhan konsumen apa, keinginannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, kita mampu nggak memenuhi. Begitu keinginan mereka match dengan produk yang kita sampaikan, yang kita punya, maka kita akan mudah untuk melakukan penetrasi market ataupun selling point kepada mereka. Dengan catatan, kita mempunyai relationship yang baik. Salah satu relationship yang baik adalah kita bisa capai dari media sosial. Kita bisa menjangkau banyak orang deh di situ.
Follower Mas Ikrar sekarang udah berapa di LinkedIn, Mas? 27.000. 27.000, benar 27.000. Saya itu 16 ribuan kira-kira ya. Oke. Tapi terus tumbuh, Mas. Nanti saya susul ya. Saya udah di TikTok. Nah, bagaimana apakah kita kenal dengan para follower kita semua? Tidak, tapi mereka mau berinteraksi dengan kita dan pada suatu saat kita bisa melakukan kontak dengan mereka udah tahu kita siapa. Exactly. Betul. Jadi gampang gitu ya. Apa yang jadi kebutuhan daripada customer, maka cocok dengan apa yang kita provide, dealkan dengan approaching yang baik. Kalau saya tanya begini, sedikit lagi. Ya. Saya tanya begini kepada konsumen-konsumen. Kalau saya tampil di depan konsumen-konsumen itu, saya bilang begini. 10 tahun lalu ada yang suka badminton nggak, Pak? Ada. 10 tahun lalu para pemain top dunia badminton, raketnya apa mereknya? Langsung menjawab dong, Yonex. Mereka menjawab itu langsung. Sekarang Bapak Ibu semuanya, apakah para pemain-pemain top dunia itu menggunakan merek itu? Enggak, Pak. Ada Lining, ada Victor. Yang notabene kompetitor yang berasal dari negeri itu. Betul. Ya. Jadi asal pembuat itu bukan sesuatu lagi consider pemilihan konsumen, tetapi quality, delivery, cost, durability, dan layanan service yang mumpuni itulah yang akan dipilih oleh konsumen. Artinya apa? Trust dari konsumen. Kuncinya Ya, betul. Trust. Yes. Kita belajar nih, lagi nih dari Mas Ikrar nih. Yeah. The bestnya nih. Mas Ikrar, gimana nih Mas kalau dengan media sosial kita bisa memanfaatkan agar kita bisa sharing, dalam artian bisa ngambil revenue dari situ gitu, Mas. Gimana nih Mas yang dilakukan Mas Ikrar? Selama saya membangun brand Bicara Itu Mudah ya. Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Anda akan membeli training dari saya. Karena kelas training itu murah. Seriously murah. Dan hanya di zaman sekarang, katanya kalau kita di depan social network atau social media, jangan Anda melakukan hard selling. Itu kata orang dulu. Tapi perhatikan deh sekarang. Hampir seluruh orang hard selling di social media. Namun di balik itu yang penting, kenapa mereka bisa melakukan hard selling itu? Salah satu yang perlu dibangun adalah punya follower nggak? Kata kuncinya punya follower nggak? Makanya para pengusaha, teman-teman di LinkedIn, teman-teman di seluruh Indonesia, bangun follower itu. Follower itu kayak kolam ikan, Kang Denny. Jadi kita bisa lihat si A, si B itu kalau melakukan hard selling karena dia udah ada kolam ikannya. Dia jualannya ya pasti di kolam ikan itu. Either ntar yang beli si ini, si itu pasti di kolam ikan itu. Yang kita lupa adalah membangun kolam ikan itu. Makanya untuk membangun kolam ikan itu, sekarang banyak orang melakukan edukasi. Orang banyak melakukan sharing, kolaborasi. Karena untuk membangun kolam ikan yang disebut dengan follower itu. Jadi kalau sekarang para pebisnis, sekarang semua yang di daerah merasa bilang bahwa saya nggak punya pengetahuannya, ya belajar. Belajar itu bisa dari sosial media atau bisa orang yang sudah melakukannya. Adalah sesuatu hal merugikan Anda dan tim Anda kalau Anda hari ini sekali lagi masih punya mindset bahwa saya nggak perlu bersosial network. Toh pembeli saya ada yang setia. Ingat. Di zaman sekarang setia itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena informasinya datang tiap detik ke depan muka Anda. Iya. Itu pesan saya. Aduh. Menyambung Mas Bud, Mas Ikrar ini membahas mengenai follower. Kita coba tarik ke MMC ini Mas. MMC ini kan sebuah komunitas dan kita sekarang memiliki follower udah ribuan ya seluruh Indonesia ya Mas Budi. Ya, hanya saja jadi masalah follower atau member, kalau di sini kita bilang member MMC ini up and down. Ada yang aktif kemudian hilang aktif lagi. Bagaimana menjaga konsistensi si follower itu agar mereka tetap loyal alias setia yang tadi Mas Ikrar? Ada nggak pengalaman? Membangun komunitas itu di zaman sekarang sekali lagi penuh dengan option, penuh dengan sensitivitas Kang Denny, penuh dengan preference, itu dikatakan tidak bisa menjamin loyalitas, tidak bisa.
Yang kita suka luput adalah Anda sibuk menjaganya, tapi Anda tidak sibuk untuk menambahnya. Dalam ilmu bisnis, kalau kita tidak sibuk ngeliatin yang disebut dengan leakage, artinya kebocoran dari members kita, maka kita tidak akan pernah sibuk hunting. Jadi untuk membuat make sure harus tahu Pareto 20-80. Ini pebisnis harus tahu nih, baik itu follower Anda, ataupun itu kolam ikan Anda, ataupun itu customer Anda. Fokuslah kepada yang 20%. Kalau Anda masih mau mimpi fokus ke 100%, itu mimpi di siang bolong. It will not work. Doesn't work. Makanya 20% ini bikinlah dia garis kerasnya Anda. Bikinlah Anda militannya Anda. Sehingga ketika misalnya contoh ya, ada yang bilang, belajar di Bicara Itu Mudah jelek banget. Hancur deh. Itu percaya deh, yang membela bukan saya. Tapi yang 20% ini yang nanti akan timbul menjadi pembela. Itu pesan saya untuk seluruh komunitas, seluruh organisasi. Fokuslah kepada yang 20%. Agar Anda kalau ada apa-apa, dia menjadi pembela Anda. Tapi mengharapkan semua menjadi 100% loyalitas adalah hal yang di luar nurul kalau zaman sekarang. Gitu Mas. Ngomong-ngomong berarti sekarang BIM itu ada di mana aja nih Mas Ikrar nih? Kalau menarik ini, BIM sebentar lagi akan mengadakan beberapa inovasi dalam dunia digital. Kita akan buat platform segala macam, dan kita juga bersama kayak tadi Kang Denny dan teman-teman di MTR MMC, kami juga udah ngajar dari Sabang sampai Merauke. Permasalahan utamanya di BIM challenge terbesarnya adalah kami itu belum bisa mendelegasikan ilmu ini kepada orang lain yang tidak jelas jam terbangnya. Itulah yang membedakan antara Bicara Itu Mudah dengan tempat-tempat pelatihan lainnya. Kenapa? Karena kami tidak mau ngajarin orang, tapi yang ngajar nggak jelas jam terbangnya. Ini yang sering terjadi di teman-teman, kalau boleh dibilang kompetitor kah atau sesama penyedia layanan seperti kami, adalah umumnya mereka yang ngajar nggak jelas track recordnya. Disinilah challenge terbesarnya Bicara Itu Mudah. Makanya tadi Kang Denny juga ngasih saran, regenerasi juga penting. Saya juga berpikiran bagaimana ya saya bisa mendapatkan paling tidak orang-orang yang punya jam terbang soal bicara. Kalau tadi Anda menyimak dari tadi saya bicara nggak pakai AE ya. Ya kan? Ya, ini saya kasih bonus nih. Kalau Anda sekalipun muncul dari saya sekali, seluruh pemirsa saya kasih satu orang 10 juta. Ya, dicek nih dari tadi. Tadi kalau ada Mas Ikrar ngomong, kalau saya banyak gitu. Iya, udah kaya saya. Ampun. Makanya kalau mau belajar tanpa ini ahlinya kan gitu. Kalau ketemu kata dari video awal sampai akhir berapa Mas? 10 juta satu orang saya kasih. Ada beliau yang berani garanti gitu. Jadi kalau ditanya apakah kami juga ingin seperti produknya Kang Denny dari Sabang sampai Merauke, punya layanan di mana-mana, ingin. Hanya netter bisnis kami yang belum memungkinkan. Karena ini bisnis yang harus di-generate oleh orang yang berpengalaman dan punya jam terbang. Silakan Kang Denny. Yes. Pada saat bertemu dengan Pak Ustadz Samsul tadi, saya tanyakan, ini yang ngajar siapa di MMC untuk para yang ikut peserta training ini? Dia senyum. Yang ikut mengajar, yang boleh ikut mengajar, itu adalah hanya yang pernah menjalaninya saja. Jadi wajar bila memang apa yang disampaikan oleh Ikrar tadi, dia tidak mendelegasikan kepada orang yang memang nggak jelas bagaimana cara mengajarnya. Maka di MMC itu sudah dipraktekkan pada saat memberikan pelatihan kepada orang-orang yang datang dari Sabang sampai Merauke, yang datang di seluruh Indonesia untuk belajar mengenai masyarakat tanpa riba. Itu dari datang dan diberikan oleh orang-orang yang memang mengalaminya. Betul. Sehingga bukan katanya, bukan teorinya, bukan sepertinya, mereka memang menjalani. Nah, inilah konsep-konsep yang memang sepertinya harus kita jalankan di dalam melakukan suatu program pelatihan supaya apa? Apa yang dikatakan adalah memang sesuatu yang dialami. Sehingga it's work. Itu akan bekerja dan itu akan benar adanya. Betul. Yes. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong gitu. Iya, betul. Pernah dilalui dan dilakukan. Pernah dilalui dan dilakukan. Dan itu amazing sekali. Iya, luar biasa Mas Budi. Iya.
mau belajar. Kita mau tanya-tanya itu sampai subuh kita. Iya. Ilmu terus nih. Dan saya udah sakit ya katanya. Orang lu berdua nih dari tadi. Udah gatel kuping saya. Jadi sebenarnya dari tadi kita bicara sambil deg-degan ya. Langsung di stut. 1, 2. Sebenarnya habis ini kita dievaluasi. Kita ingin belajar banyak kepada Mas Ikrar dan Kang Denny di lain waktu insya Allah ya Mas Yes, Ikrar. amin. Kita ingin terus berkembang tentu saja dengan belajar. Ilmu-ilmu yang dari Mas Ikrar udah proven, Kang Denny apalagi ya Pak. Betul, Ya. Tafadhol silahkan ditutup Pak Su, biar saya nggak ada E-nya. Alhamdulillah, luar biasa. Dan ini pengalaman yang bagi saya pribadi sangat tidak terlupakan ya. Banyak sekali insight dan ilmu yang baru yang saya terima dari Kang Denny dan Mas Ikrar langsung. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman, terutama para pengusaha di MMC dan teman-teman di LinkedIn, para profesional dan lainnya, bagaimana bisa membangun social networking dan membangun bisnisnya sehingga bisa berdampak kepada bisnis kehidupannya. Mungkin itu aja Mas Budi. Terima kasih untuk Mas Ikrar dan Kang Denny. Terima kasih banyak Mas Ikrar. Terima kasih. Ya, insya Allah jumpa lagi. Ya, insya Allah kita jumpa. Siap, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.